Di dalam setiap mimpi, ada garis tipis yang memisahkan kenyataan dan ilusi. Namun, bagaimana jika mimpi itu lebih dari sekadar ilusi? Bagaimana jika mimpi itu adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap? Selamat datang di Diari Mimpi Buruk. Di sini, setiap malam adalah pintu gerbang menuju ketakutan yang tak terlukiskan, dan mimpi buruk bukan sekadar hayalan, tapi peringatan yang datang terlambat. Malam itu, Rina terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jam di dinding berdetak perlahan, menunjukkan pukul 3 dini hari. Sebuah waktu yang ganjil, katanya, waktu ketika dunia nyata dan dunia lain saling bersinggungan. Sudah seminggu ini, mimpi buruk menghantuinya. Tapi malam ini, mimpi itu terasa berbeda, lebih nyata. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah rumah tua, di ruang tamu yang gelap, dengan jendela yang berderak pelan diterpa angin. Dari sudut mata, ia melihat sosok, seseorang, atau sesuatu, berdiri di ujung ruangan, memandangnya dengan mata yang kosong dan hampa. Rina berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Kakinya terasa berat, seolah terikat rantai tak kasat mata. Sosok itu bergerak mendekat, langkahnya pelan tapi pasti, hingga akhirnya berhenti tepat di hadapannya. Saat Rina memaksakan dirinya untuk menatap, wajah sosok itu mulai berubah. Matanya, hitam pekat, seakan menyerap seluruh cahaya di sekitarnya. Sosok itu berbisik, "Ini bukan mimpi, Rina. Aku sudah menunggu di sini." Rina terbangun dengan tiba-tiba, kembali ke kamarnya yang dingin. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdetak kencang. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk yang lain. Namun, ketika ia menoleh ke arah pintu kamarnya yang tertutup, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada jejak kaki basah di lantai, menuju tempat tidurnya. Dia tidak pernah tidur dengan kaki basah. Dan jejak itu, jejak yang samar tapi nyata, bukan miliknya. Semakin Rina melihat jejak-jejak itu, semakin aneh perasaannya. Mereka seolah-olah muncul dari ketiadaan, mulai dari pintu kamar mandi, melewati lantai kayu, hingga ke samping tempat tidurnya. Dengan napas yang tercekat, ia memberanikan diri untuk bangun. Setiap langkah yang diambilnya, disertai dengan perasaan tidak nyaman di perutnya, seakan-akan ada yang memperhatikan setiap gerakannya. Dia berjongkok di samping jejak kaki itu, tangannya gemetar saat mendekatkan jari-jarinya ke jejak yang tampak basah. Namun saat dia menyentuhnya, yang dia rasakan hanyalah dingin, bukan basah, bukan air. Seperti sentuhan es yang menusuk hingga ke tulang. Dengan cepat, Rina menarik tangannya kembali. Pikirannya penuh dengan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Ia melangkah mundur, hanya untuk menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Jejak kaki itu tidak berakhir di samping tempat tidurnya. Mereka kembali muncul di belakangnya. Dia berbalik, namun ruangan itu kosong. Tapi perasaan dia tidak sendirian. Semakin kuat. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, Rina terbangun pada waktu yang sama, jam 3 pagi. Dan setiap kali dia terbangun, jejak kaki itu selalu ada. Semakin lama, semakin banyak. Mimpi-mimpinya juga semakin aneh. Di dalam mimpinya, ia berjalan melewati lorong-lorong panjang yang sepertinya tak berujung. Dinding di sekitarnya penuh dengan bayangan yang bergerak, meski tidak ada sumber cahaya. Suara langkah kaki yang basah selalu mengikuti, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, mimpinya berubah lagi. Kali ini, ia berada di tengah hutan gelap, sendirian. Suara langkah kaki masih ada, tapi kali ini lebih dekat. Napasnya terasa berat, tubuhnya gemetar, dan ketika ia mencoba berlari, kakinya terasa berat, seperti terjebak di lumpur. Ketika dia hampir menyerah, sesuatu menyentuh bahunya. Sesuatu yang dingin dan lembab. Ia berteriak,
tapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Saat dia berbalik, sosok itu ada di sana. Wajahnya lebih jelas sekarang, rusak, membusuk, dengan mata hitam yang kosong. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Lalu, perlahan-lahan, ia mulai merangkak ke arahnya. Rina merasa kakinya tak bisa digerakkan, seakan tubuhnya menolak untuk lari. Rina terbangun sekali lagi, kali ini dengan tubuh yang kaku dan napas yang semakin cepat. Dia tahu bahwa ini bukan hanya mimpi buruk biasa. Ada sesuatu yang mengikuti dia, sesuatu yang datang dari mimpinya dan menyeretnya ke dalam kegelapan yang nyata. Dia mencoba untuk tidak tidur lagi, mencoba bertahan agar tidak tenggelam dalam mimpi yang mengerikan itu. Tapi tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Dan akhirnya, dia menyerah pada kantuk. Di malam terakhirnya, ketika dia tertidur, mimpi itu menelannya. Kali ini, dia tidak bisa bangun lagi. Jejak kaki basah di lantai kamarnya, yang selalu tampak hilang saat pagi tiba, kini bertahan, sebagai jejak terakhir yang ditinggalkan. Apa yang terjadi di antara mimpi dan kenyataan? Mungkin Rina tak pernah benar-benar terbangun. Mungkin kita semua sedang tertidur. Dan mungkin ada sesuatu di luar sana yang sedang menunggu untuk membawa kita ke dalam mimpi yang tidak pernah berakhir. Ini adalah diari mimpi buruk, tempat di mana ketakutan terburukmu menjadi kenyataan. Sampai jumpa di mimpi berikutnya, jika kau masih berani untuk tidur.